Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di pertemuan ke-10 ya untuk mata kuliah Teknik Pemesinan dan Mesin Perkakas. Materi hari ini kita bahas tentang sistem referensi pahat dan material pahat nih. Di sini material pahat terjelaskan sedikit ya, mungkin nanti akan dilanjut ke materi di pertemuan selanjutnya. Kemudian ya, pertama tentang sistem referensi pahat. Pada dasarnya, kalau kita membahas terkait dengan sistem pemesinan pada baik referensinya itu adalah pahatnya itu sendiri ataupun benda kerjanya, di mana tergantung dari jumlah aksis dari gerakan dari pahat tersebut ataupun dari benda kerja tersebut. Nah, dengan studi kasus yang sekarang adalah misalnya pahat. Baik itu pahat maupun benda kerja, biasanya kita kenal dengan aturan tangan kanan atau right hand rule. Ini juga dipelajari kita pada saat mempelajari nanti belajar tentang pemrograman NC/CNC. Biasanya kita akan mempelajari terkait bagaimana mengetahui aksis dari tangan kanan. Jadi kalau tangan kanan itu bentuknya L, terus kemudian yang jari tengahnya menghadap ke depan. Nah, biasanya jari tengah ini itu seperti yang ditunjukkan di bagian gambar yang sebelah kanan. Bentar. Nah, yang tangan kanan ini adalah Z, di mana Z itu adalah yang seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya, Z itu terkait dengan arah gerak dari pahat menuju benda kerja. Sedangkan X itu menuju ke operator ya kalau di mesin. Y menuju ke atas tegak lurus terhadap X dan Z, masing-masing tegak lurus. Nah, di sini ada juga yang sebelah kiri, sama seperti yang tadi. Jika yang tadi itu misalnya arah pemakanannya maju atau mundur, kalau yang ini arah pemakanannya misalnya kiri atau kanan. Ini sama saja, hanya cara tangannya yang posisi tangan yang berbeda, yang tadinya ke atas, Y-nya ini Y-nya jadi ke bawah sama aja. Jadi jangan sampai keliru dalam membaca arah aksisnya. Jadi jumlah aksis ini misalnya di sini X, Y, Z, berarti jumlah aksisnya 3. Jadi kalau misalnya di mesin atau pemesinan yang digunakan itu adalah aksisnya hanya 2, berarti kemungkinan misalnya X dan Z atau enggak Y dan Z. Biasanya Z tetap digunakan di misalnya 2 aksis ya, jadi bukan X dan Y. Begitu juga dengan 4 aksis. 4 aksis itu biasanya kriterianya adalah X, Y, Z, kemudian ditambah satu sumbu putar. Sumbu putar itu misalnya sumbu A, misalnya A itu adalah sumbu X putar. Sumbu X putar itu si X-nya tetap di sini, Y-nya yang berputar, yang tadinya ke atas misalnya jadi ke arah diputar ke arah kita ya, ke arah ke depan. Terus kemudian sumbu yang Z-nya yang awalnya menghadap kita menjadi menghadap bawah, itu bisa berfleksibel dengan bertambahnya satu aksis saja. Itulah yang menyebabkan pembuatan dari benda kerjanya menjadi lebih kompleks. Kemudian di dalam referensi pahat yang kita ketahui tadi yang di gambar ini ada Y ke bawah, X itu ke mendatar samping, kemudian Y itu adalah ke tegak lurus yang sampingnya. Nah, di sini ada 3 bidang referensi pahat. 3 bidang referensi pahat. Yang pertama adalah bidang referensi, yaitu PR. Secara definisi atau bidang referensi tool reference plane ini adalah satu bidang imajiner. Berbeda dengan yang sebelumnya, garis atau bidang nyata pada pahat. Di sini bidang yang dijelaskan pada referensi pahat adalah bidang imajiner atau imajinasi atau bayangan yang melalui titik terpilih dan tegak lurus vektor kecepatan potong. Kita lihat PR. Nah, PR ini adalah yang kotak yang ini. Kemudian saya warnai ini. Kita ketahui yang PR adalah yang saya tandai merah.
Nah, ini adalah bidang referensi atau PR, di mana PR itu tadi adalah yang bidang imajiner yang terimpit dengan titik yang terpilih. Titik terpilih ini, titik yang terpilih itu yang seperti di pertemuan sebelumnya kita bahas adalah titik yang menjadikan referensi pada saat pengukuran, pengasahan maupun penentuan sudut atau untuk penentuan geometri dari pahat. Jadi istilahnya datumnya menempel di mana. Nah, ini titik terpilihnya itu misalnya bidangnya yang bidang bagian atas, maka bagian atas itu yang menjadikan titik terpilih, dan bidang titik terpilih inilah yang sejajar dengan bidang referensi yang PR ini yang merah. Terus kemudian yang berikutnya adalah bidang mata potong atau PS. Adalah tool cutting edge planes yang berimpit atau menyinggung mata potong utama pada titik terpilih dan tegak lurus terhadap PR. Kita lihat PS, kita ganti warna. PS yang ini ya. Ini ada yang saya tunjukkan ke warna hijau ya. Nah, ini adalah bidang mata potong atau PS. Kenapa disebut bidang mata potong? Nah, lihat dia sejajar dengan mata potong yang sudah dibentuk. Ini saya gambar lagi. Ini adalah mata potong. Nah, mata potong yang saya gambar di warna ungu itu sejajar dengan garis bidang. Makanya dia bilang berimpit dengan mata potong utama. Mata potong utamanya yang warna ungu ya, yang saya gambarkan. Nah, bisa dilihat ini dia sejajar atau searah dengan sumbu X ya, X0. Ini sumbu X0. Sorry, XO ya. Sumbu XO. Sumbu XO sejajar, kemudian berbeda dengan yang tadi. Yang tadi itu tidak menempel dengan sumbu XY. Sorry, menempel dengan sumbu X dan Z. Ini Z. Ini X ya. Nah, ini untuk sumbu dari PR, sorry, PR dan PS ditandakan warna hijau dan warna merah. Kemudian ada juga kita ketahui dengan bidang ortogonal atau PO, tool orthogonal planes, yang mana dia adalah bidang imajiner yang melalui titik terpilih dan tegak lurus terhadap bidang lain yang tadi PR, PS. Kita pakai yang gambar ini, itu bidang ortogonal ya, yang itu melalui titik terpilih. Titik terpilih itu yang mana? Titik terpilih itu adalah titik yang tengah ini, yang O ini. Nah, di sini ortogonal saya gambar dengan misalnya warna biru. Ortogonal adalah yang ini. Yes, maaf. Nah, ortogonal adalah yang menggunakan warna biru. Nah, di mana ortogonal ini bisa dilihat dia itu garis yang searah dengan sumbu Z. Dengan yang sumbu Z. Sorry. Nah, dengan yang sumbu Z. Mana ya kursornya? Dengan yang sumbu Z yang di sini, dia searah. Makanya dia disebut dengan sudut ortogonal. Biasanya Z itu kan tadi searah pemakanan, makanya arah makannya itu untuk mengukur pahat untuk proses makanan biasanya di set berdasarkan sudut ortogonalnya, bukan sudut bidang ortogonal. Nah, di sini ada sumbu X itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Makanya kalau yang ke sini misalnya positif, ke sana itu yang kebalikannya adalah yang dengan yang hijau ya. Ini adalah misalnya X negatif.
Ini menyesuaikan dengan titik referensi nanti pada saat di mesinnya ada permesinannya. Begitu juga dengan sumbu Z dan sumbu Y. Oke, di bidang normal atau PN atau cutting edge, normal plane adalah bidang imajiner yang tegak lurus terhadap mata potong utama dan garis singgung pada titik yang terpilih. Kita lihat gambar dengan warna, misalnya warna hitam ya. Yang PN ya, PN itu yang sudah terlihat sebetulnya ada yang diarsir di bagian belakang. Dia agak menempel dengan bidang PO atau bidang ortogonal. Dia menempel dengan bidang ortogonal. Yang membedakan adalah ini lambda S. Lambda S adalah sudut kemiringan, sudut inklinasi dari ortogonal menjadi sudut normal atau normal dengan sudut ortogonal. Kedua itu. Nah, berapakah besar dari delta S nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, di sini setelah yang tadi kita mengetahui, di sini 3 bidang ya, 3 bidang. Tapi di sini saya menjelaskan bidang referensi yang pertama, bidang potong, mata potong yang kedua. Nah, di sini adalah nomor 3-nya ya. Ini ada A, ini ada B. Yang A-nya itu bidang ortogonal dan bidang normal karena dianggap si sudut A dan B ini adalah bidang referensi pahat yang serupa atau mirip. Karena yang membedakan adalah dia terpisah jika delta S-nya, lambda S-nya itu membentuk sudut atau memiliki kemiringan. Nah, kemudian ada sudut referensi pahat, dua sistem referensi pahat. Di sini ada 2. Yang satu sistem ortogonal, yang kedua adalah sistem normal. Biasanya yang digunakan adalah sistem ortogonal, tapi walaupun ada beberapa kasus menggunakan sistem normal. Yang membedakan adalah tadi bidang ortogonal dan bidang normal itu biasanya ditentukan oleh sudut kemiringannya atau lambda S. Di sini dijelaskan kalau sudut ortogonal itu tegak lurus dengan bidang yang lainnya, baik dengan bidang PS maupun dengan bidang PR. Nah, kalau yang normal itu dengan perbedaan 2 sudut ya, PS, PR, PN atau PS. Ini. Itu PS atau dengan PR. Nah, kemudian PN dengan PO itu belum tentu tegak lurus karena dia terpisah oleh sudut miringnya tersebut. Ini perbedaan sistem referensinya. Jadi kita lihat kalau dilihat dari tegak lurus itu bisa dilihat dari sudut 90 derajat bidang tersebut dengan bidang yang lainnya. Nah, kemudian sistem referensi arah pemakanan. Arah pemakanan tadi bisa dilihat dari arah Z-nya. Arah pemakanan terhadap arah Z itu adalah arah pemakanan. Baik itu bergerak searah Z positif ataupun Z negatif. Kalau misalnya ke sini positif, otomatis sebelahnya adalah negatif. Biasanya arah menuju benda kerja adalah yang Z negatif. Sistem pemakanan arahnya itu adalah yang pertama bidang ada bidang referensi. Bidang referensi sama dengan pengertian yang bidang referensi pada yang sebelumnya, referensi pahat. Yang ini bidang referensi simbolnya sama, PR. Kemudian bidang pemakanan adalah PF. Bidang pemakanan, jadi P itu plane, F-nya itu feeding. Nah, ini adalah bidang pemakanan. Bidang pemakanan itu tegak lurus terhadap sumbu Z. Kalau misalnya tadi PF-nya ini mirip dengan dengan bidang yang PO-nya atau ortogonal. Jadi dia tegak lurus. Nah, sejajar dengan vektor kecepatan makan. Bidang punggung atau P itu tool back plane, itu bidang yang melalui titik terpilih. Biasanya tegak lurus dengan 2 bidang yang lainnya, yaitu yang PP ini. Tegak lurus. Sekarang balik lagi ke pertanyaannya. Kenapa harus menentukan bidang? Sama seperti kalian menggambar pada SolidWorks atau AutoCAD atau misalnya ANSYS ataupun misalnya CATIA. Nah, pada saat kalian menggambar, pasti yang pertama kali ditentukan adalah bidang referensi apa yang kalian gunakan. Oh, ternyata saya menggunakan X dan Z. Maka
Dari 3 dimensi dia berubah menjadi 2 dimensi dengan bidang X, Z. Terus begitu juga dengan kita menggunakan Y dan Z. Nah, pada saat kita sudah menggunakan X dan Z, terus kemudian kita mau menggambar dengan bidang yang lain, kemudian kita ganti misalnya tadi Y dan Z, maka kita untuk menggambar di bidang yang ditentukan yang baru. Makanya jika di 3 aksis itu digabung, maka menjadi satu gambar yang utuh 3 dimensi. Gitu. Nah, begitu juga dengan arah pemakanan atau bidang referensi pada pahat ini. Itu adalah untuk menentukan ke arah mana dia akan memotong. Kalau misalnya di sini PF, berarti di bidang, saya tandai merah. Nah, misalnya sudut PF ini yang saya buat tandai merah. Nah, ini. Nah, berarti si pahat ini yang referensi ini dia hanya bergerak searah bidang PF nih. Dia bisa bergerak ke arah sini, dia bergerak ke arah sini, tapi dia menempel pada bidang PF. Nah, itu adalah untuk menentukan arah pergerakan pahatnya. Oh, ternyata dia hanya bergerak di situ saja. Gitu. Begitu juga dengan bidang tadi ya, misalnya PR, bidang referensi. Referensi adalah untuk pergerakan dari secara sumbu. Kalau PR kan sumbu, tegak lurus terhadap sumbu dari pahatnya. Gitu. Jadi tujuan utama untuk menentukan arah pemakanan dari pahatnya. Oke, terus kemudian dilanjut yang tadi, jika kita menggunakan 3 aksis ada X, Y, dan Z, maka kita definisikan arah Z-nya itu, sumbu tengahnya itu adalah arah gerak makan. Arah gerak makan dia bisa maju, bisa mundur, atau bisa negatif, bisa positif. Itu yang menunjukkan gerak makan. Kenapa gerak makan? Karena proses makan pahat terhadap benda kerjanya. Semakin dia mendekati benda kerja, itu berarti sumbu Z yang berperan. Maka di situ adalah arah gerak makannya. Terus kemudian yang Y adalah kecepatan potong. Kalau misalnya di sini arah gerak Y-nya itu adalah atas dan ke bawah, maka itu yang disebut dengan kecepatan potong. Jadi pada saat ada benda kerja kemudian mendekati, itu adalah Z arah makan. Terus kemudian apabila misalnya dia Y-nya itu ke atas, berarti arah pemotongan. Kalau misalnya Y-nya adalah ke arah depan, berarti Y-nya itu potongnya ke arah sana. Sedangkan yang X adalah sumbu berikutnya yang biasanya langsung otomatis ya pasti tegak lurus terhadap sumbu Y dan sumbu Z. Biasanya kita ketahui dengan yang utama itu adalah arah gerak makan dan kecepatan potong atau V. Mungkin ini untuk sistem referensi pemakanan. Kita lanjut ke materi untuk penentuan material pahat. Material pahat di sini, oke, sampai yang referensi dulu, mungkin ada yang ditanyakan mungkin. Sudah? Oke, kita lanjut dulu. Oke, untuk faktor penentuan material pahat. Di sini material pahat seperti yang kalian ketahui ada banyak ya jenisnya, atau yang biasa kita lihat misalnya karbide yang menggunakan sisipan, atau HSS, ada yang keramik, ada yang material dengan material-material yang lain. Nah, dalam menentukan material pahat ini agak berbeda dengan kalian menentukan material untuk campuran di baja paduan, atau misalnya kalian untuk proses pengecoran. Karena yang di sini adalah material pahat itu adalah material yang setidaknya memiliki kecocokan dengan benda kerjanya. Kecocokannya seperti apa? Contoh misalnya kekerasan. Kekerasan yang diinginkan oleh material pahat adalah kekerasan yang memiliki nilai yang cukup tinggi, melebihi kekerasan benda kerja. Kekerasannya harus, keywordnya adalah ada di sini, melebihi. Jadi kekerasannya harus melebihi dari kekerasan benda kerja. Itu yang keyword yang pertama. Jadi kalau kalian mau ngebubut misalnya bahannya titanium, ketahui dulu material yang akan dibubut ini memiliki kekerasan berapa. Maka pahat yang dipilih itu setidaknya lebih dari kekerasan yang dimiliki oleh titanium. Nah, terus kemudian yang keyword yang kedua adalah kekerasannya melebihi itu pada saat apa? Di sini dijelaskan kekerasannya itu
baik itu pada temperatur lubang maupun pada temperatur tinggi pada saat proses. Jadi dia ada beberapa bahan yang memiliki kekerasan, tetapi material pahatnya yang memiliki kekerasan yang bagus, tapi pada saat sebelum digunakan. Tapi ternyata pada saat digunakan, dia memiliki dilakukan penetrasi panas, ternyata kekerasannya menurun. Nah, makanya di sini pada saat temperatur tinggi, dia menurun. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi, itu yang akan menyebabkan dia kerusakan pada pahatnya. Jadi, kekerasan yang melebihi kekerasan benda kerja, baik itu pada temperatur ruang, pada suhu normal, ataupun pada temperatur tinggi pada saat proses. Karena pada saat proses gesekan terus-menerus pada benda kerja, sehingga temperaturnya meningkat pada beberapa bagian pada material pahat tersebut. Terus yang kedua adalah keuletan. Keuletan tuh kalau kekerasan tuh hardness ya, kalau keuletan mungkin kita bilang ductile atau ulet. Jadi kenapa harus butuh ulet? Karena untuk menahan beban kejut. Beban kejut yang terjadi adalah pada saat pertama kali atau pada saat proses penggesekan dia akan mengalami beban kejut atau getaran pada saat memotong. Pada saat sewaktu memotong. Nah, karena ada beberapa bagian yang keras yang pada saat mau dipotong geseknya itu dia akan bergetar atau mengalami beban kejut. Makanya di situ kalau misalnya dia tidak ulet, dia pasti getas kan. Berarti pada saat dia mengalami beban kejut, otomatis dia akan patah misalnya. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah ketahanan beban kejut termal. Nah, beda yang tadi. Kalau yang tadi menahan beban kejut saat proses pemesinan, kalau yang ini pada saat kejut termal, yaitu beban kejut yang cukup besar, ini ya, temperatur yang cukup besar, yang secara berkala atau periodik. Misalnya tiba-tiba panas, kemudian tiba-tiba didinginkan, panas dingin. Nah itu bukan beban kejut secara yang nomor 2 secara fisik, tapi ini beban kejut termal yang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Itu yang menyebabkan biasanya bahannya di dalamnya mengalami porositas misalnya, atau misalnya mengalami micro crack dan lain-lain. Terus yang keempat adalah sifat adhesi yang rendah. Nah, sebetulnya sifat adhesi ini adalah jangan sampai istilahnya apa ya, lengket kali ya maksudnya. Adhesi, maka di sini mengurangi afinitas benda kerja terhadap pahat. Afinitas itu maksudnya terlalu kecocokan yang tinggi terhadap benda kerja dengan pahat, sehingga dia akan menjadi melebur gitu, kepotong dua-duanya. Harusnya kan memang si batira pahatnya harusnya yang memiliki sifat yang lebih tinggi. Terus mengurangi laju keausan. Kenapa harus lebih tinggi? Jangan sampai dua-duanya menjadi bahannya terpotong, materialnya juga cepat terpotong, jadi cepat habis percuma ya. Terus penurunan gaya pemotongan, makin tahan pahat itu terhadap gaya potong, maka gaya pemotongannya tersebut menjadi lebih rendah, atau beban kejutnya, keuletan, kekerasannya jadi semakin terjaga. Yang kelima, di sini ada daya larut elemen atau komponen material pahat yang rendah. Nah, ini sebetulnya dibutuhkan demi memperkecil laju keausan akibat mekanisme difusi. Jadi ada difusi itu maksudnya pertukaran antara bahan. Nah, ini sebetulnya yang kelima ini lebih ke tadi, ada beberapa bahan yang kok malah si hasil pemotongannya itu kok malah jadi menempel gitu antara material benda kerja dengan material pahatnya, sampai si hasil pemotongan gramnya menempel. Nah, berikut adalah faktor-faktor penentuan material pahat. Nah, di sini ada 2 contoh, misalnya kekerasan yang rendah dan daya adhesi yang tinggi itu tidak diinginkan oleh pahat, karena mata potong akan terdeformasi. Terdeformasi maksudnya adalah perubahan bentuknya, elastis maupun plastis. Kemudian terjadi kausan tepi. Kausan tepi seperti apa? Di sini kausan tepi contoh, kausan tepi yang di bagian yang saya tandai merah. Terus kemudian juga terjadi kausan kawah yang besar. Kausan kawah yang besar, sini warna hijau adalah bagian atas. Kenapa ini bisa terjadi? Nah itu karena kekerasan yang rendah.
seperti kita ketahui kan kalau kekerasan itu adalah ketahanan material terhadap gesekan pada permukaan. Jadi makanya permukaannya cepat terkelupas berarti itu tandanya kekerasan yang rendah. Adesi yang tinggi itu yang menyebabkan afinitas tadi yang tinggi sehingga mudah terkelupas ke bagian luarnya. Sebentar, saya mute dulu ya. Oke, terus kemudian yang faktor yang berikutnya adalah keuletan yang rendah, ketahanan beban kejut yang kecil juga, ini yang menyebabkan mata potong terjadinya retak mikro. Nah, ini adalah contoh mungkin agak blur tapi tulisannya diabaikan mungkin yang retaknya. Ini retak mikro kalau kita perbesar menggunakan pembesaran mikro, ini dia mengalami retak-retak mikro yang tinggal menghitung siklus kapan dia akan mengalami patah atau retak. Nah, di sini yang saya sebutkan sebelumnya keuletan yang rendah berarti dia berarti sangat getas ya. Karena getas berarti dia tidak siap untuk menerima beban kejut sehingga muncul tadi retakan-retakan. Kemudian ketahanan beban kejut yang kecil, nah itu sama ya hubungannya dengan keuletan tadi. Jadi hubungannya dengan keausan tepi, keausan mikro keausan kawah dan kerusakan mikro. Nah, berikutnya sama seperti yang kasus yang tadi, yang ketiga adalah mempertinggi kekerasan tinggi dan tahan termal. Itu secara garis besar akan menurunkan tingkat keuletannya. Kekerasannya makin tinggi, termalnya makin tinggi, berarti dia sangat getas atau menjadi sangat keras sekali ya di bagian luarnya, maka di bagian keseluruhan dari pahatnya itu keuletannya menjadi semakin rendah atau dia sangat getas, atau makanya ini akan memperoleh hasil yang tadi misalnya mikro kerusakan mikro. Nah, kemudian cara solusi satu-satunya adalah misalnya seharusnya mempertinggi kekerasan dan tetapi tetap menjaga nilai dari keuletan. Karena keuletan itu adalah di bagian dalam, kekerasan itu di bagian luar. Makanya harus dua-duanya harus balance. Jadi luarnya keras, di bagian dalamnya ulet. Maka ini memiliki kelebihan double gitu. Yang luarnya jadi tahan terhadap gesekan, terhadap mikro, terus bagian dalamnya dia tahan terhadap kerusakan mikro atau retak tadi. Maka jika duanya dicapai, maka material pahat tersebut semakin dapat digunakan untuk kecepatan potong yang tinggi, atau semakin tinggi kecepatan potong, maka proses dari bubutnya, millingnya, dia akan semakin cepat. Maka produktivitasnya atau menghasilkan produknya, cycle time-nya menjadi lebih tinggi. Tuh. Jadi tinggal kita membuat strategi. Misalnya pada saat beberapa kasus di lapangan ternyata menemukan, oh ini ternyata keras tapi nggak ulet, kenapa nggak digabung dua-duanya? Kita tinggal pikirkan bagaimana cara difusinya, cara heat treatmentnya, atau kita cara penyampuran dari bahan apa yang cocok sehingga kekerasannya meningkat, juga keuletannya juga meningkat gitu, karena kita membutuhkan kecepatan potong yang tinggi. Kecuali jika kalian tidak membutuhkan kecepatan potong yang tinggi, misalnya itu, berarti cukup dengan yang standar, menggunakan yang standar nggak masalah. Tapi pada saat di industri biasanya membutuhkan produktivitas yang tinggi, maka membutuhkan material yang cocok. Nah, di sini ada beberapa gambar. Gambar yang pertama di sini adalah yang garis Y adalah kecepatan potong dari satuan meter per menit. Nah, ini adalah tahun penggunaan. Nah, di sini tahun penggunaan sampai tahun 2000 ternyata yang menggunakan kecepatan potong yang tinggi ini ada CIRP, ada CBN Tools, ada Ceramik. Nah, ini disesuaikan dengan kecepatan potong setinggi apa yang digunakan. Kalau misalnya yang menggunakannya sekitar 90 gitu,
boleh saja menggunakan yang atas boleh, tapi kan harganya juga pasti semakin tinggi. Maka cukuplah menggunakan yang disarankan di sini. Misalnya ini Wolfram Carbide misalnya. Atau misalnya kecepatannya yang saya bilang tadi, kecepatannya yang rendah, ya udah gunakan aja yang biasa. Jadi yang ini aja cukup misalnya. Itu maksudnya. Atau misalnya mau menggunakan HSS. Nah, HSS berarti muncul kecepatannya hanya sampai sekitar 10 atau 12 dari meter per menitnya. Nah, ini nilai kekerasan pada temperatur tinggi. Yang tadi disebutkan keras, tapi pada penggunaannya, baik temperatur ruang maupun pada proses pembuatan geram, proses pembentukan geramnya. Di sini ada hot hardness dan recovery hardness. Hot hardness adalah penggunaan panasnya itu langsung ya, temperatur ruangnya itu langsung dalam keadaan panas atau bendanya dalam keadaan panas. Nah, kalau yang recovery hardness adalah panasnya itu tersiklus atau berurutan itu, atau misalnya dari rendah menuju tinggi misalnya. Nah, cara bacanya adalah kita lihat misalnya kita menggunakan yang hot hardness, misalnya ini menggunakan skala Vickers. Dalam menggunakan skala Vickers, ternyata yang bagus paling tinggi, makin tinggi hardness-nya ternyata ketahanan temperaturnya juga semakin baik. Ternyata ada CBN, kemudian silikon carbide, oh ternyata itu tinggi misalnya harganya. Ternyata yang paling memungkinkan adalah misalnya ceramik dan cemented carbide. Kemudian jika pada recovery hardness atau proses panasnya itu secara siklus atau secara menanjak gitu. Di sini ternyata yang paling baik terlihat adalah yang bagian atas. Dia semakin tinggi temperaturnya, hardness-nya semakin stabil, masih stabil. Masih stabil di angka 90 sampai 95. Nah, itu dia lebih baik. Jadi berbeda dengan HSS. Nah, HSS ternyata dia mengalami penurunan pada saat di 500 derajat Celcius. Maka coba sambil dicek, apakah pada saat proses itu melebihi 500 atau tidak? Oh, ternyata melebihi 500. Silakan tambahkan dengan coolant pada saat proses pembentukan gram atau proses pemasinannya. Tapi jika ternyata prosesnya masih kurang dari 500, misalnya 400 atau 300, ya sudah cukup, tidak menggunakan coolant tidak apa-apa, HSS-nya masih cukup untuk nilai kekerasan yang hardness yang diinginkan itu. Nah, di sini perbedaannya, di sini ada yang menggunakan Vickers, di sini dia menggunakan Rockwell. Oke, jadi yang case cobalt sebetulnya sudah bagus, tapi dia memiliki hardness yang lebih rendah dibandingkan dengan cemented carbide ataupun ceramik. Ini perbedaannya. Oke, silakan. Sudah cukup? Ada yang perlu ditanyakan?